Halo Kak, Ya, ya, oke, oke. oke nih. Suaraku ada? Ada Kak Ardi. Oke, baik. Teman-teman Guepedia semuanya, selamat siang. Ini kita sudah bersama Kak Ardi Kamal Karima ya. Nah, Kak Ardi ini adalah salah satu penulis yang sudah terbitin naskah di Guepedia. Kak Ardi boleh on cam? Bentar, oke. Oke, baik. Halo. Nah, ini kita sudah bersama Kak Ardi nih. Pastinya kita akan berbincang-bincang bersama Kak Ardi pada hari ini, yang pastinya akan menambah wawasan, ilmu, dan pengetahuan baru ya. Dan siapa tahu nih Kak Ardi bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk teman-teman Guepedia semuanya. Oke, baik Kak Ardi, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, namaku Ardi, Ardi Kamal Karima. Orang-orang manggil aku Ardi, Ardi saja. Em, ini perkenalan apa aja ya? Boleh Hobi? silakan. Iya boleh, atau Halo. kesibukannya apa, ya silakan. Ya, pulang kerja, dunia seni. Sedari kecil aku emang agak cenderung, aku jarang main dengan orang. Jadi aku biasa melakukan kegiatan sendiri gitu. Jadi aku cenderung suka kayak melukis seperti yang di belakang, menulis atau main musik, main Oke. gitar. Oke. Tapi Kak Ardi Gitu. ini salah satu termasuk orang yang introvert ya, apa tidak nih? Bisa Ya, bisa bisa jadi. dikatakan introvert ya, kurang ingin bersosialisasi kepada masyarakat Ya, di sekitar ya, lebih lebih ke sendiri menyendiri gitu ya, lebih suka ya, ke ya. heningan ya Kak. Ya, Ya, oke. Sekarang kuliah kerja atau gimana Kak? aku perusahaan di Bandung. Oh, berarti bekerja ya, bekerja. Ya, Oke, bekerja. Semoga sukses selalu ya, Kak ya. Nah, ini amin. sekarang lagi di rumah nih. Iya, tadi Lagi di tadi rumah. admin Gue dia kan WA saya. Kebetulan saya masih di jalan tadi. Oh, masih di jalan. Itu dari mana? Dari Mm-mm. kantor? Ya, Oh, pulang. dari kantor. Oh, berarti pulang. Gimana nih ke hari Senin ini pekerjaannya banyak kah atau ringan-ringan aja? Ya, gitulah macetnya. Gitu, macet ya. Emang di mana, Kak? Ya, aku di Bandung. Oh, di Bandung. Bandung mananya? Bandung Barat, sekitaran Muhammad Toha. Oh, Matoha. Berarti emang asli orang Sunda nih kakaknya nih, Kak. Iya, asli orang Bandung. Orang Sunda, oke. Oke, langsung aja nih Kak nih. Kira-kira kakaknya nih udah terbitin naskah di Guepedia berapa buku nih Kak? Aku terbitin naskah di Guepedia 3 buku. 3 buku, boleh Hmm, disebutin Kak judulnya apa aja? Judulnya Katarsis Selepas Kehilangan dan Amigdala. Oke. Nah, itu dia ketiga buku dari karyanya Kak Ardi Kamal Karima ini ya. Nah, biar teman-teman Guepedia tahu nih kan nih, boleh diceritain sedikit mengenai isi buku kakaknya nih. Kira-kira sekitar 2018. Kebetulan itu aku masih zaman sekolah SMK. Aku jatuh cinta sama seseorang di masa itu. Dan dia kebetulan suka sastra. Dia suka puisi. Aku pun belajar. Aku jadi suka baca. Karena buat deketin dia awalnya. Sampai eh, lama-lama jadi beneran suka sama sastra. Jadi nulis terus. Nah, di setiap pertemuan sama perempuan itu, aku selalu bikin satu puisi. Itu zaman sekolah. Aku kasih lewat notes, aku kirim ke WhatsApp-nya atau aku tulis tangan gitu. Nah, tulisan-tulisan itu lama-lama banyak dan menumpuk di notes handphoneku dulu. Sampai akhirnya jadi deh buku pertamaku.
Wikipedia ini. Katarsis ya. Jadi ini eh, kumpulan puisi buat dia gitu. Berarti itu bukunya itu antologi puisi ya kak ya? Em, Lebih ke puisi-puisi iya ya? bisa jadi. Iya, buku puisi-puisi. Oh, berarti kakaknya ini itu kan buku katarsis itu sebuah puisi untuk mengungkapkan perasaan kepada seseorang yang Kak Iya. Ardi Jadi suka ya. luapan emosiku Iya. terhadap apapun gitu. Iya, berarti ini bisa juga nih dicontoh untuk teman-teman gue pedia semua jika ingin mengungkapkan tapi ragu lewat mulut, lewat secara langsung gitu ya, bisa mengungkapkannya lewat puisi tadi ya Kak ya. Bisa Ya, dijadiin sebuah tulisan dan siapa tahu bisa dikembangkan menjadi sebuah buku kayak Kardi ini. Nah, itu bukunya itu berarti sangat real life banget ya di kehidupan Kardi ini ya. iya sangat bisa dibilang dulu emang gagal move on sekali gitu pada saat itu. Tapi sama wanita Jadi tersebut itu ketika maaf Kak. apa? Tapi saat apa namanya mendekati wanita tersebut, kakaknya ini udah sempat jadian kah atau bertepuk sebelah Iya, tangan atau gimana? sempat menjalin waktu itu Menjalin. zaman Oh, sekolah itu. oh oke. Hmm. Sekarang masih sama cewek itu kak? Oh enggak, Oh enggak. udah Oh udah. putus di zaman Oh, sekolah itu udah. oh udah kandas. Maka Oke. lahirlah ini Oh lahir untuk ini. mengenangnya gitu. Oh untuk mengenangnya. Tapi sampai sekarang berarti gimana kak? Sudah bisa move on atau belum nih kakaknya nih? Alhamdulillah sudah kayaknya. Sudah ya. Harus ikhlas ya kak ya. Harus bisa ikhlas ya. Pasti ceweknya seneng banget nih mantannya kakak nih Ya, dijadiin sebuah buku nih buku-buku puisi nih. oke. Nah tapi mantan kakaknya ini tahu nggak nih kalau dijadiin sebuah buku nih untuk mengenangnya? Iya, awalnya dulu aku terbit sekitar tahun 2020 kalau nggak salah ya. Dan aku memang sengaja, aku ini lucu sih, Boleh boleh kayak kan semacam. diceritain? Silahkan. Jadi aku menerbitkan buku ini sengaja biar aku dinotis sama dia gitu. Itu sudah ketika hubungan udah berakhir. Oh berarti Ini tapi loh, ini tulisanku buatmu jadi buku gitu. Dulu pada saat itu. nah lalu Dan respon emang dia apa? dia Ah, merespon kayak wah merespon. ya, selamat gitu. Tapi cuman selamat aja gitu ya. Oke, hubungan udah berakhir. Oke baik. Oke nggak apa-apa kayak namanya Ya, eh, menjalin hubungan itu ya yang pasti kan ya, ada dua tujuan ya kalau nggak putus itu pasti menikah ya jadi ya itu ya, konsekuensinya ya kak ya kalau kalau jodoh ya lanjut kalau mm, tidak berjodoh ya ya sudah mau diapakan lagi gitu ya kak ya. ya, Iya jadi jangan takut juga ya kak ya kalau perihal jodoh rezeki maut juga pasti sudah ada yang mengatur ya kak jadi nggak akan tertukar. ya, benar. Oke, baik. Nah, tapi kayaknya sekarang udah ada wanita lain apa belum nih? Apa masih mau menyendiri dulu berkarir? Hmm, sebenarnya karena belum tuntas, Ya. sebenarnya aku ada planning. Aku aku mau buat satu novel tentang kisah ini dan tiga buku puisi ini itu kayak semacam em, map map buat aku bikin cerita novel itu. Karena ini ngurut, jadi dari katarsis ke amigdala, ke selepas kehilangan sampai ke amigdala itu berurutan. Oh, berarti Jadi setiap momen dengannya, berarti ketiga buku tersebut itu tentang puisi, Kak. ya tentang puisi semua. Puisi. Dan itu untuk mengarah ke mantan kakak tersebut. Ya, Oh, oke. Wah. kalau amigdala enggak, kalau amigdala enggak. Oh, berarti buku pertama dan kedua aja ya? Ya, Sampai dua buku loh. Waduh hebat sekali nih kakaknya nih mengungkapkan perasaannya nih lewat sebuah puisi ya. Bisa aja nih kakaknya nih waduh. Nah oke nih selama proses menulis buku-buku tersebut kakaknya ini kan biasanya pasti ada kendala ya. Nah kakaknya itu pernah ya. nemuin kendala apa dalam proses menulisnya? Yang sering terjadi itu typo. Ketika kita nulis ada satu kata yang salah atau yang kurang pas gitu. Di beberapa tulisanku kadang aku sering revisi beberapa kali gitu di satu puisi yang aku buat. Nah, kalau kakaknya kehabisan ide nih untuk menulis
namanya isi buku tersebut nih, menulis puisi itu kakak nyari ide di mana kak? Kalau aku pergi ke tempat yang aku suka, tapi sendirian gitu. Ya, aku pergi ke tempat-tempat yang pemandangan yang bagus gitu. Atau sekedar ngopi sendiri di kafe, buat sekedar istirahat dulu, sama pikirin lagi tujuan atau apa ya, isi dari puisi yang aku pengen buat. Jadi kakaknya juga bisa mencari inspirasi di luar rumah ya. Ya, Nah, tapi setelah bukunya sudah diterbitkan nih oleh Grapedia nih, kan mantannya kakak juga udah tahu ya, udah kasih selamat ya. nih ke kakak nih. Tapi sekarang masih berhubungan baik kan nih kak? Karena mungkin yang kesibukan masing-masing yang berbeda, dia udah entah mungkin aku udah lama lost kontak juga. Oh, udah males Mungkin dia kontak. pindah kota gitu kalau nggak salah. Oh, jadi pindah kota kemana tuh kak? Dari Bandung kemana? Nggak tahu, aku kurang tahu tuh. Oh, berarti sekarang udah nggak ada Udah nggak ada lost kontak kontak. sama sekali. Oke, baik. Nah, ini kan nanti nih eh, perbincangan kita hari ini akan saya masukkan ya, akan tim gue pedia masukkan ke YouTube nih. Nah, semoga mantannya kakak bisa Oke. nonton ya. Ini buat mantannya Kak Ardi nih di saat SMA. Wah, ini menjadi salah satu, menurut aku ya, menjadi salah satu wanita yang beruntung loh. Ini karena jarang banget nih Ya. ada cowok yang kayak Kak Ardi ya mengungkapkan perasaannya gitu kan lewat Mm-mm. tulisan nih, sangat relate banget. Oke deh, semoga kakaknya nih bisa dapat yang lebih baik dari mantannya ya kak ya. Amin. Amin. Tenang aja kak, jodoh nggak akan tertukar ya kak ya. Nah, itu ya. Iya betul. Nah tadi kan buku pertama dan kedua itu sama ya isinya ya, hampir Hmm, untuk mengarah ke mantannya kakak nih. Nah kalau ya. buku ketiga ini kak tentang apa nih kak? Untuk amigdala, aku konfliknya udah nggak terlalu ke romansa lagi. Jadi dalam amigdala ada beberapa konflik baru di mana kita dari transisi dari remaja menuju ke dewasa. Di mana kita dapat hal-hal buruk lagi. Gimana sih setelah kita udah dewasa ada hal yang terjadi yang gak kita sukai, kayak semacam tekanan-tekanan. Hampir semua dari puisiku itu keresahan diri sendiri sih. Iya. Nah, di setiap buku ini kelihatan banget transisi dari usiaku 18 tahun ke 19 tahun sampai ke 20 tahun itu kelihatan dari konflik yang ada di tulisannya. Di amigdala cenderung kayak keresahannya itu kayak seputar kehidupan, em, dewasa yang berat, masalah-masalah orang dewasa gitu. Itu lebih berarti lebih ke real life juga ya kak ya yang kakak pernah rasain Ya, ya. Nah jadi hobi menulis ini sebenarnya ini hobi hobi kakak banget atau hanya iseng-iseng aja sih kak? jadi hobi banget setelah bertemu dengan dia. Oh, karena kebetulan dia juga anak ini ya kak, Ya, sastra dia suka. dulu sangat sangat. Wah, nih dari berujung jatuh Halo? cinta, ya kak. Nih dari awal jatuh cinta ya kak, jatuh cinta lalu berujung patah hati, hubungan Hmm, kandas, akhirnya bisa mendorong ya, kakak untuk lebih semangat lagi menjalani hidup ya kak ya, untuk bisa senang juga hobi ya, menulis dan mengembangkannya dan menerbitkannya juga nih buku-bukunya nih. Wah hebat sekali kakaknya nih ya. Jadi memang itu salah satu patah hati yang bermanfaat berarti ya kak ya. ya, Iya bisa betul. dibilang begitu. Iya. Karena kan ada ya orang Udah itu berjarak beberapa tahun, uh, tapi aku masih berputar-putar aja di situ gitu. oh iya oke oke. Emang terkadang ada ya orang yang setelah patah hati itu hanya bisa nangis-nangis di kamar ya kak, bingung mau Hmm, ngapain gitu kan ya. Nah nih buat teman-teman gue pedia semua nih yang sedang mengalami patah hati juga nih seperti Kak Ardi, daripada kalian nangis-nangis doang nggak berkembang ya, tidak berkembang, coba deh nih kembangin tulisan-tulisan kalian, ekspresi kalian, perasaan kalian nih melalui tulisan ya, dan bermanfaat juga pastinya ya, bisa bermanfaat. Dan
dan yang paling penting itu sebenarnya bikin mantan menyesal ya kak ya. Ya, Iya, kita harus dengan bisa, cara yang elegan gitu. betul, kita harus bisa memperbaiki diri kita menjadi lebih Ya, baik ya. Kita juga harus bisa ya. buktiin nih ke mantan kalau oke, tanpa kamu tuh aku bisa gitu, aku bisa jadi lebih Hmm, semangat, lebih berkembang ya kak ya. Betul banget nih. Jadi Kak Ardi menurut aku udah klub banget lah pokoknya nih, udah mengambil tindakan yang sangat apa ya, tindakan yang tepat gitulah ya. ya. Tapi pasti awal-awal kakak juga pasti ada lah ya nangis kayak gitu ya kak Iya ya. pasti Itu sedih, terpuruk, ya. hal yang normal ya kak ya untuk putus cinta, Manusiawi. manusiawi, karena memang semua orang juga pasti pernah mengalami yang namanya jatuh cinta, putus cinta ya. Betul. Nah tapi di saat kakak putus cinta itu kan pasti sedih segala macam ya, kacau ya kayak, tapi kakaknya ini bisa mengatasi hal itu dengan cara apa kak? Dengan cara mencurahkannya lewat tulisan. Mencurahkannya lewat tulisannya. Selain itu tidak ada lagi kak? Dua hal yang bisa bikin aku tenang itu iya nulis atau ngelukis. Melukis ya, oke. Jadi Tadi aku bilang kalau lagi bad mood atau kayak semacam wah ini lagi penat banget gitu sama kehidupan. Aku jeda dulu istirahat, aku lakuin hal yang aku sukai kayak misalkan melukis atau sekedar membaca-baca buku gitu. Atau oke. beli buku kemana gitu. Berarti kakaknya jarang atau nggak pernah nih kayak hangout pergi sama teman-teman, kan biasanya nih Ya, cowok-cowok kan nongkrong gitu. ya Ini kayak kebanyakan seperti itu. oke, emang orang beda-beda ya kayak, nggak setiap Ya. orang begitu. Nanti di belakang ada lukisan kakak nih. Nah itu sepertinya menarik sekali nih aku lihat dari sini nih. Bolehkah salah satu dijelasin nih mengenai apa sih maksud dari lukisan kakak itu? Oke, bentar ya. Oke, silakan kak. Um, ini Wah, itu tentang apa tuh kak maksudnya kak? lukisan ini menceritakan kayak judulnya itu namanya Society from My Heart. Jadi menceritakan di mana hati seseorang mendapat opini-opini buruk dari luar, pendapat atau hinaan dan lain-lain. Dan yang terjadi ya seperti ini. Orang tersebut jadi bersedih, marah, kecewa. Jadi aku menggarisbawahi bahwa kita harus berhati-hati untuk menyakiti orang lain gitu. Karena perasaan orang kan berbeda-beda kapasitasnya. Sebenarnya lukisan ini dibuat setelah aku baca sebuah artikel yang membahas highly sensitive person, highly sensitivity person, di mana kepekaan atau kesensitifan orang berbeda-beda, atau kita sebut baperan, mudah tersinggung. Nah, pas aku baca artikel itu, aku jadi membayangkan, oh iya, aku pernah mendapat pengalaman seperti itu di mana aku merasa bahwa kok orang mudah sekali menyakiti orang lain gitu. Dia nggak memikirkan dampak dari apa yang mereka perbuat itu. Nah, jadilah lukisan ini. Itu mengarah juga ke mantan kakak atau tidak nih lukisan itu? Bisa, kayaknya kalau aku nyimak pembahasan kakak tadi sepertinya mengarah ya kak ya. Bisa aja, bisa aja. Ya bisa juga ya kak ya. Oke. Jadi kakaknya ini korban tersakiti atau pelaku menyakiti nih kak? Enggak sih sebenarnya kayak tapi dulu awalnya mikirnya kayak gitu. Wah, aku tersakiti sekali gitu. Aku jadi korban, tapi setelah mulai beranjak, memang hidup akan seperti itu. Kita akan mendapat hal-hal tersebut buat kita upgrade diri ke Betul. versi yang lebih baik gitu. Iya, itu harus sih kayak Ya, upgrade diri. Jadi jangan stuck di satu aja gitu ya kayak. Harus ya, harus mencoba hal-hal baru juga ya kak pastinya ya kayak hmm, untuk bisa menambah ilmu
mengembangkan diri gitu kan, harus banget tuh upgrade diri. Nah berarti kakaknya ini tapi sampai sekarang tidak masih terjerumus kepada masa lalu kan kak? Apa Alhamdulillah masih udah tertutupi oleh kesibukan yang sangat padat. yang sangat padat? Jadi agak jarang sekarang kalau ingat-ingat dia gitu. Oh, agak jarang. Ya memang jangan mengurung diri sendiri terus ya kak ya. Ya, betul. Nanti malah Heeh. jadi kepikiran, kitanya juga nggak berkembang ya. Lebih baik semangat Ya, lagi mencari hal baru ya kak ya. Harus hmm, buktiin nih ke masa lalu kalau kita bisa menjadi lebih baik untuk masa depan gitu ya. ya. Tapi kakaknya nih berhubungan dengan masa lalu kakak ini memang sedikit apa namanya lama atau bagaimana? Sebentar, bisa Sebentar. dibilang cuman ketika kelas 3 gitu. Kelas 3. Oh, berarti ya mau mau lulus ya, Kak ya? Cuman setahun mungkin Oh, kurang, setahun. setahun kurang. Oke. Sebenarnya yang susah dilupakannya itu biasanya kenangannya ya, Kak ya? Kenangannya bukan Ya, bisa bukan jadi. orangnya. Ya. Iya, betul banget. Hmm. Biasanya kenangannya susah dilupakan gitu kan. Karena misal yang biasanya setiap pagi gitu mungkin apa namanya ada chat gitu kan selamat pagi gitu kan Hmm. ngingetin makan segala macem tapi setelah Ya. putus ya kebiasaan itu hilang gitu ya kayak ada yang kurang Ya. gitu ya kayak apalagi ya Hmm. cukup lama juga setahun ya kayak 1 tahun itu menurut aku ya cukup lah ya cukup lama cukup mengenal dia juga bagaimana ya kan ya. Tapi nggak apa-apa ya kan namanya hidup ya Hmm. namanya memang itu konsekuensi dari jatuh cinta ya. Ya. Ya tidak kita juga gimana ya, ya walaupun jodoh itu tidak akan tertukar gitu ya pasti ada kan ya Allah sudah mengatur tapi kita sebagai manusia juga sebenarnya harus berusaha ya harus mencari yang lebih Ya, berusaha. baik juga harus mencari yang baik gitu kan jadi kakaknya tenang aja nih kalau kakaknya ingin mendapatkan jodoh yang baik ya dari diri kakaknya sendiri juga harus upgrade diri ke yang lebih baik ya jauh lebih baik Ya, nanti benar. iya nanti insya Allah akan dapat jodoh seperti cerminan kakaknya sendiri ya. Oke tapi sekarang udah bener-bener clear ya kak udah bener-bener kelar sama masa lalunya. Udah kayak sekarang ya kalau inget ya kayak cuman ketawa aja kayak oh iya ternyata Hmm, masa remajaku indah gitu gitu aja. iya oke. Dan itu udah terlewati gitu. Iya masa-masa SMA memang indah ya kak ya masa-masa percintaan Mm-mm. di kisah-kisah SMA remaja itu pasti semua pernah mengalami ya pasti. Oke. Ya. Nah, oke. Nah nih kakaknya nih awal tahu Gue-pedia dari mana kak? Ya sekitar 2019 itu ada kawanku Hmm? karena aku aktif di satu platform digital gitu yang membahas sastra gitu kayak perkumpulan gitu dan dia kasih tahu aku kamu suka nulis ya gitu ini ada penerbit loh katanya lagi ada event terbit gratis kamu coba deh kirim naskah gitu katanya waktu itu aku coba deh kirim naskahku yang pertama Katarsis jeda beberapa bulan ternyata diterbitkan sama Gue-pedia. Oke, alhamdulillah ya kak ya. Seneng gak nih kan nih bisa diterbitkan oleh Gue-pedia nih buku-bukunya. Akhirnya Seneng banget perasaannya tersampaikan ya kak ya. ya. Bisa jadi bermanfaat juga nih untuk banyak orang yang baca buku-buku kakak. Mm. Iya oke. Tapi selama penerbitan itu kira-kira ada kendala nggak kak? Enggak sih menurutku Ya. kayak emang Gue-pedia kasih beberapa kemudahan yang baik di sistem websitenya Hmm. kan pada saat itu kita upload juga mudah gitu ngisi sinopsis dan lain-lainnya nggak ada kesulitan sih Oke, prosesnya juga cepat ya kak ya, lumayan cepat ya. ya cepat. Cukup cepat. Oke nih, berarti teman-teman Gue-pedia semua nih yang ingin menerbitkan bukunya, yang ingin mengembangkan tulisannya menjadi sebuah buku, langsung aja nih ya, terbitin naskah di Gue-pedia ya, pastinya gratis ya Kardi ya. Hmm. Gratis, mudah ya, dan gampang banget ya Kak ya. Dan Iya pastinya juga benar banget. ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi buat teman-teman Iya. Gue-pedia nih yang ingin menerbitkan naskah, pastikan dulu kalian sudah
apa namanya memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku ya supaya cepat nih prosesnya diterbitkan oleh Guepedia. Nah, oke nih. Nah, kakaknya mungkin ada yang mau disampaikan nih untuk masa lalunya, silahkan aja nih kak, curahkan Oh hati. boleh ya? Boleh, silahkan aja nggak apa-apa nih. Biar nanti kan ini diupload di YouTube ya kak ya, biar masa lalu Oke. kakak nih lihat ya gitu. Buat kamu, entah kamu tahu atau tidak, aku buat buku loh kayaknya. Aku buat eh, kisah kita jadi 3 buku ini, gitu. Jadi 2 buku. Aku cuman mau bilang semoga entah dimanapun kamu berada, semoga kamu selalu bahagia. Terima kasih udah pernah ada di masa lalu. Kasih beberapa hal yang bikin aku tahu bahwa makna mencintai seseorang itu gak seindah dan semenakutkan yang aku kira. Kayak. Memang ada sedih, ada senang, tapi itu memang kesatuan yang indah buat orang dapetin cinta. Udah, tidak aja. Oke, ini kelihatan banget nih Kak Ardi tulus banget nih sama masa lalunya nih ya. Oke, ini semoga masa lalunya Kak Ardi nih mantannya pas SMA nonton YouTube-nya Guepedia nih di sesi ini bersama Kak Ardi Kamal Karima. Semoga juga untuk masa lalunya Kak Ardi sehat-sehat terus ya. Untuk Kak Ardi juga Amin. sehat-sehat ya Kak ya. Nah, oke nih. Nah, selain itu ada saran juga nggak nih Kak untuk Guepedia nih? Saran-saran dan pesannya nih. Lebih ke pesan sih. Aku pengen ngucapin kayak terima kasih gitu. Aku yang awalnya cuman bisa ngayal gitu. Aku 2000, 2019 itu ngayal. Aku pengen pengen banget punya buku gitu. Mm-mm. Astaga, orang keren gitu. Punya bukunya sendiri. Dan setelah ketemu Guepedia, aku bisa merealisasikannya gitu. Dan terima kasih banget udah gak ada hal buruk sih dari Guepedia Oke, buatku. Oke, terima kasih kan nih pesannya nih. Nah, itu dia nih teman-teman nih pesan dari Kak Ardi ya. Jadi teman-teman yang ingin menerbitkan naskah silahkan ya teman-teman ya. Oke, nah nih buat teman-teman Guepedia semua jangan lupa di subscribe YouTube ya Guepedia, di like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Ini untuk Kak Ardi, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktunya Sama-sama. untuk hadir nih di pertemuan penulis ini ya Kak ya. Semoga Kak Ardi sehat Ya, selalu, sukses selalu, amin. menjadi lebih baik dan mendapatkan jodoh yang Amin. lebih baik juga ya Kak ya. Amin banget. Untuk masa lalunya Kak Ardi juga semoga sehat-sehat, menjadi lebih baik juga, sukses selalu ya. Semoga jodoh tidak tertukar ya. Kalau kalian berjodoh pasti Ya, akan jodoh tidak dipertemukan tertukar. kembali ya Kak ya. Akan dipertemukan kembali Hmm. bagaimana tangan Tuhan mengatur itu semua. Hmm. Kita hanya sebagai manusia kita hanya bisa bersyukur menjalani apa yang ada ya. Mungkin sekarang Kak Ardi dan masa lalunya dipisahkan dulu nih, lost kontak nih, pasti Oke. Tuhan itu sudah mengatur yang lebih baik ya gitu. Jadi positif thinking aja ya, jangan negatif terus ya kayak nggak apa-apa gitu Ya. kan ya. Ya namanya kita sebagai manusia juga nggak bisa ya, maksudnya nggak bisa untuk berekspektasi terlalu tinggi gitu loh. Hmm. Ya, berekspektasi terlalu tinggi, kita ingin ini, ingin itu, tapi jika tangan Tuhan tidak berkehendak gitu ya, kita tidak bisa melawan ya kak ya. Jadi Ya, jalanin aja, ngalir aja ya kak ya. Oke nih, Kardi terima kasih banyak ya kak ya sekali lagi. sama-sama. Oke, udah ini kak nggak ada mau pesan lagi untuk masa lalunya nih kak. Cukup yang tadi aja. Udah, Oke, udah itu aja. cukup. Oke. Oke, terima kasih banyak Kak Ardi ya. Sekali lagi kami ucapkan, tim gue Pedia ucapkan dan saya juga sebagai host di acara ini. Saya pamit undur diri nih. Sebelumnya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan ya kayak namanya juga kita manusia Ya, biasa ya kayak pasti ada kesalahan-kesalahan ya kayak. Nah, ini pesan aku buat Kak Ardi nih, jadikanlah masa lalu itu sebagai pelajaran hidup ya kak ya. hmm, Iya, ya, jadikanlah masa lalu menjadi pelajaran hidup. Lalu kita jangan sedih berlarut-larut ya kak ya, jangan sedih berlarut-larut. Lalu juga eh,
jangan terlalu mengurung diri gitu ya. Pastinya kakak juga harus bersemangat lagi upgrade diri ya kak ya. Dan pastikan kalau masa lalu Oke. itu bisa menyesal dan bisa bilang, wah ini sekarang mantan aku nih Hmm. hebat banget gitu loh. Maksudnya setelah udah nggak sama aku kok malah makin berkembang gitu ya. Kok aku lihat dia nggak ada Hmm. sedih-sedihnya putus dari aku nih. Sedih ada, cuma ya tidak boleh berlarut-larut ya kayak. Ya. Iya, kita kan nggak tahu ya bahagia itu datangnya kapan saja. Siapa tahu ter 10 menit lagi nih Kardi langsung dapat kebahagiaan yang luar biasa ya. Amin. Oke Amin. Kardi, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya ya Kak ya. Oke, sukses selalu untuk Kardi. Sampai Amin. jumpa Kak. Sampai juga juga. Oke.